Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Zepri dari channel UZ Mystery teman-teman ya. Jadi aku udah lama gak ada ngupload di channel ini, dan kali ini kita akan kembali untuk membahas tentang teori, fakta teori dan juga konspirasi teman-teman ya. Dan kali ini teman-teman, aku akan membacakan sebuah cerita horor teman-teman, yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian merinding ya. Oke, jadi sebelum aku membacakan cerita ini teman-teman, cerita horor ini, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik lonceng agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Bang Zepri atau dari channel Uzi Misteri teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya. Jadi judul dari video yang akan kita baca ini, atau cerita yang kita baca ini adalah Jangan Lihat Cermin di Tengah Malam. Urban legend Bloody Mary ternyata nyata. Jadi pernahkah kamu mendengar tentang permainan menyeramkan yang melibatkan cermin? Urban legend ini dikenal dengan nama Bloody Mary. Konon, kalau ada seseorang berdiri di depan cermin pada tengah malam, tepat jam 12, lalu menyebut nama Bloody Mary sebanyak 3 kali, maka sosoknya akan muncul. Sebagian orang menganggap ini hanya permainan anak-anak, tapi ada satu kisah nyata yang membuat siapapun tidak akan berani mencobanya. Jadi Bloody Mary ini adalah sebuah urban legend dari luar negeri teman-teman ya, di bagian barat sana, dan dimana seseorang jika memanggil nama Bloody Mary di depan cermin pada jam 12 malam sebanyak 3 kali, dia membaca atau memanggil si Bloody Mary ini, maka dia akan datang ya. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai cerita dari urban legend Bloody Mary. Malam itu, 3 remaja perempuan sedang menginap di rumah salah satu dari mereka. Namanya Sarah, Linda, dan Mia. Mereka habis menonton film horor, lalu mulai membicarakan tentang permainan pemanggilan arwah. Linda dengan berani berkata, "Ah, itu cuma mitos. Kalau berani, ayo coba sekarang." Awalnya Sarah menolak, tapi akhirnya mereka semua sepakat untuk mencobanya di kamar mandi lantai atas yang kebetulan jarang terpakai. Tepat pukul 12.00, mereka bertiga masuk ke kamar mandi kecil itu. Lampu dimatikan, hanya cahaya lilin yang menerangi. Linda berdiri paling depan, menatap cermin besar yang sudah berdebu. Dengan suara gemetar, mereka mulai menyebut Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Awalnya tidak ada yang terjadi. Mereka saling menertawakan, merasa itu hanya permainan bodoh. Tapi tiba-tiba udara berubah dingin, cermin berembun, seolah ada sesuatu yang menghembuskan napas dari dalam kaca. Mia yang paling penakut langsung mundur, memeluk Sarah. Namun Linda masih menatap ke cermin sambil tersenyum menantang. Di saat itu, bayangan mereka di dalam cermin bergerak lebih lambat, tidak sinkron dengan gerakan tubuh mereka. Dan di antara refleksi ada sosok lain berdiri. Seorang wanita pucat dengan wajah penuh luka. Matanya hitam pekat, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Wanita itu tersenyum,
namun senyumannya tidak sama sekali terlihat manusiawi. Sarah menjerit, lilin padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Begitu lampu akhirnya berhasil dinyalakan kembali, Mia dan Sarah tersungkur ketakutan. Tapi mereka langsung menyadari sesuatu. Linda sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah bercak darah di depan cermin, seolah-olah dia ditarik masuk ke dalamnya. Sejak malam itu, Linda tidak pernah ditemukan lagi. Orang tuanya melapor ke polisi. Rumahnya digerebek berkali-kali, tapi tidak ada petunjuk. Yang ada hanyalah cerita menyeramkan tentang sosok yang muncul di dalam kaca, siap menjemput siapa saja yang berani memanggil namanya. Oke teman-teman, jadi itulah urban legend tentang Bloody Mary. Jadi kalau kamu masih berpikir permainan Bloody Mary hanyalah mitos, apakah kamu cukup berani untuk menatap cermin di tengah malam? Karena sekali kamu memanggil namanya, tidak ada jaminan bahwa yang kembali menatapmu dari balik kaca adalah dirimu sendiri. Oke teman-teman, jadi ini adalah cerita urban legend dari kisah Bloody Mary ya. Jika kalian percaya atau tidak percayanya itu kembali kepada kalian sendiri teman-teman ya, karena channel ini hanya bertujuan untuk menginspirasi kalian ya dan menambah wawasan kalian. Oke teman-teman, jadi terima kasih, dan jika kalian punya cerita-cerita horor kalian bisa komen di video ini teman-teman ya. Nanti aku akan buatkan ceritanya teman-teman dan membacakan ceritanya. Oke teman-teman, jadi terima kasih, sampai jumpa di next video. Saya Bang Zepri dari channel Zemus Misteri mengucapkan see you and goodbye.